itu swasta dimanapun itu kekurangan mahasiswa, karena negeri itu sekarang menambah atau menerima mahasiswa itu yang jor-joran lah begitu ya. Jadi mereka itu membuka beberapa kelas, yang kelas yang umum biasa, kemudian ada kelas khusus, ada segala macam, sehingga orang yang masyarakat kita ini kan oriented negeri itu masih stigmanya kan masih tinggi ya, apalagi di daerah ya. Ya, jadi sekalipun kampus kita itu sudah bagus, akreditasinya para program studi juga sudah bagus, nah tetap aja mereka itu ingin negeri minded. Ya. Jadi, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluhan kami dari perguruan tinggi swasta itu juga mengenai lokalisasi kampus, Bu. Kalau kami membuka kampus ya swasta, khususnya membuka kampus di luar daerah, itu izinnya jelimet. Tapi kalau negeri mereka seenaknya. Nah, misalnya Unpad saja di Jawa Barat ini, dia punya kelas jauh di, misalnya punya kelas di Pangandaran, punya kelas di mana begitu. Sementara kita ya yang di daerah itu khususnya atau terutama PTS juga, itu harus ada izinnya yang cukup rumit, harus punya gedung sendiri, harus ada dosen dan sebagainya. Nah, inilah persyaratan-persyaratan ini yang mungkin oleh pemerintah harus segera dibuat regulasi ya. Nah, tetapi kalau misalnya tugas kewajiban dosen, tugas kewajiban mahasiswa pada dasarnya sudah bagus. Tetapi itu saja mungkin yang sekarang lagi tren keluhan di perguruan tinggi swasta, baik di daerah maupun juga di perkotaan, mengenai kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Berarti prosedur untuk penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dan swasta itu tidak berimbang ya. Agak dipersulit untuk perguruan tinggi swastanya. Kemudian ini kemarin hasil pembicaraan kita, misalnya mohon maaf di Undip saja ya di Semarang. Undip itu menerima mahasiswa baru untuk Fakultas Hukum itu sampai dengan 600 sekarang. 600 orang. Yang biasanya mereka hanya 400. Nah, kalau misalnya sudah Undip diserap 600, bagaimana dengan fakultas-fakultas hukum swasta? Nah, pertanyaan kami waktu itu adalah kepada pemerintah juga, apakah keberadaan dosen di Undip itu memenuhi nisbah? Nisbah itu, Bu, perbandingan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kita itu memang di dalam aturan untuk mahasiswa, untuk ilmu sosial, itu nisbahnya itu 1:40. Satu dosen 40 mahasiswa, satu dosen 40 mahasiswa gitu. Nah, kalau 600 mahasiswa kan mahasiswa baru, belum yang lama. Ada berapa dosen di Undip? Kalau itu tidak memenuhi, tentunya nanti itu imbasnya kemana-mana. Betul. Iya. Jadi banyak poin ya sebetulnya harus dicermati oleh pemerintah pusat ya. Iya. Selama ini apakah sudah giring dari pihak akademisi sendiri dengan institusi terkait, misalnya Komisi 10 atau mungkin ada asosiasinya ya? Ada asosiasi forum rektor ya, asosiasi pimpinan. Sudah ada pembicaraan hal ini? Kelihatannya sudah ada, dan kami pun kemarin itu waktu di Pontianak mau membuat semacam surat ya ke Komisi 10 begitu. Ya mudah-mudahan, saya belum tahu apakah sudah dikirim atau belum oleh pengurus forum dekan itu, tetapi pada dasarnya kami semua berteriak bukan hanya program studi atau fakultas, Bu, tetapi universitas juga sama. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini di tingkat regional ya, di tingkat ASEAN ini berdasarkan QS World Ranking 2023, peringkat perguruan tinggi di Indonesia jauh di bawah perguruan tinggi di Singapura dan Malaysia. Bahkan satu kampus Thailand peringkatnya berada lebih baiknya. Melihat hal ini, tanggapan dari Ibu Heni bagaimana, Bu? Memang, Bu, ada beberapa versi ya untuk peringkatan perguruan tinggi ini.
dan itu juga tolak ukurnya juga berbeda-beda. Ada yang misalnya dilihat dari publikasi karya dosennya, ada yang dilihat dari misalnya jumlah sitasi atau yang mensitat karya-karya dosen atau mahasiswa, atau yang dilihat dari aktivitas penelitian. Jadi berbagai macam penilaian itu ukurannya berbeda-beda begitu. Nah, sehingga kita juga kadang-kadang bingung ini ada di mana. Nggak bisa dipukul rata ya? Ya, nggak bisa dipukul rata. Misalnya UI, perguruan tinggi yang negeri aja di Indonesia, misalnya UI, Gajah Mada, kemudian IPB, kemudian Unpad, itu mereka kadang-kadang terkalahkan oleh Unpar atau Telkom misalnya. Ini di intern aja di Jawa Barat lah Jawa misalnya Barat, ya. Nah itu ya yang mengalahkan itu ukurannya yang mana? Oh ini mah dilihat dari webometrik, oh ini mah dilihat dari sisi lulusannya, oh ini dilihat dari aktivitas dosennya begitu. Nah jadi mungkin saja hal-hal seperti itu terjadi, Bu. Nah terutama memang rata-rata yang menjadi tolak ukur itu adalah hasil penelitian yang dipublikasikan biasanya. Nah di kita minat dosen untuk meneliti itu terus terang, Bu, agak rendah. Kenapa? Karena pertama berhubungan dengan biaya. Biaya penelitian itu tidak sedikit, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika hasil penelitian itu ada, untuk dapat diketahui itu standar pemerintah itu harus di jurnal internasional bereputasi dan terindeks dalam database internasional. Nah, kita ini dosen-dosen kan bahasa Inggris juga susah kan. Dan menembus ke jurnal yang tadi, yang jurnal internasional itu berbayar. Tidak gratis. Ya, jadi misalnya tergantung dari peringkat jurnal itu. Jurnal itu misalnya Q2 misalnya diakui oleh database internasional Q2. Itu berbayar minimal misalnya 800 US atau ada yang 1000 US. Nah itu. Jadi ada rate. Ada rate-nya. Nah, belum lagi misalnya kita harus mentranslate, kita harus menyesuaikan, bayar lagi juga anggaran lagi. Gitu nah, terus kita juga harus menyesuaikan dengan template-nya mereka ya. Template-nya mereka itu maunya seperti apa, bagaimana. Nah, ini juga kan tentunya kalau dosen yang jarang meneliti, jarang menulis, itu juga kendala. Terus terang apalagi untuk kami misalnya dosen-dosen yang di daerah. Nah, jadi kalau misalnya pernah sempat kami juga berkirim surat ya, mengajukan keberatan ke pemerintah, kenapa tidak memajukan jurnal-jurnal yang ada di dalam saja. Jurnal nasional jurnal nasional tapi terakreditasi gitu. Artinya kan perputaran uang itu tetap ada di kita. Nah, yang saya dengar itu yang biasanya selama ini sudah ada belum, Bu, nasional, jurnal nasional? Sudah banyak. Kita juga di Fakultas Hukum ada, tapi baru Sinta 4. Nah, Sinta itu, Bu, sampai dengan Sinta 1 ya. Sebentar ya, saya lagi sibuk. Sebentar, lagi wawancara. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang jurnal internasional itu yang rata-rata orang mencarinya Scopus. Scopus itu, Bu, jurnal internasional yang ada di luar sana. Nah, ini sebetulnya dia itu universitasnya, yang konon saya mendengar begitu, itu dia hanya universitas yang mempublikasi hasil penelitian saja. Jadi tidak universitas seperti di kita misalnya mau menerima mahasiswa atau apa, dia hanya mengelola hasil-hasil penelitian. Itu duit. Iya, khususnya di situ. Gitu. Jadi kemarin itu ada beberapa konsep pemikiran, kenapa kita tidak meneliti yang ada di kita aja, jurnal-jurnal. Misalnya di UI itu sudah ada jurnal itu yang setara dengan Scopus misalnya, sudah Sinta 1. Nah, kenapa pemerintah tidak mempush itu saja? Nah, kenapa juga misalnya kewajiban dosen itu untuk bisa naik jabatan, naik pangkat harus punya jurnal yang tadi yang bereputasi itu, walaupun juga tidak satu-satunya ya. Scopus itu ada Thomson, ada yang lainnya gitu. Tetapi ya itu tadi rata-rata karena yang dianggap paling mudah dan agak murah yaitu Scopus. Makasih Mas. Minggu justru habis. Oh iya, nggak apa-apa, nanti aja. Minum yang lain aja.
apa aja lah ya. Oh ya, jadi sudah didorong untuk yang lokal aja ya Bu? Iya, nah bagusnya memang mendorong ke sana gitu. Nah, belum lagi Bu, jurnal itu kan ada kelompok ilmu ya. Iya. Nah, misalnya kelompok ilmu hukum, kelompok ilmu sosial, psikologi, teknik, pendidikan dan sebagainya. Nah, kita juga nanti kalau mau ngusulin kenaikan pangkat, itu jurnal itu harus linear dengan ilmu kita. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya saya menulis di jurnal psikologi, itu nilainya turun. Walaupun saya berbicara misalnya Karena dari hukum dari ya hukum, itunya. padahal misalnya saya berbicara forensiknya Iya, misalnya iya, ya. iya, Nah, iya. tapi tetap. Nah, itu. Jadi itu juga ada pengaruhnya. Betul. Nah, itu jadi memang kelihatannya ke depan itu harus ada perubahan paradigma mengenai pengelolaan pendidikan. Iya. Pengelolaan pendidikan ya, itu yang menjadi Poinnya ya. Oke, baik. Ya kebijakannya lah gitu ya. Iya, baik. Yang ketiga, ini beberapa tahun yang lalu Tempo pernah memblow up terkait dengan isu obral gelar dokter honoris causa yang diberikan kepada para tokoh politik, tokoh agama dan kalangan profesional, dan bahkan mereka yang pernah tersangkut kasus hukum pun pernah bisa diberikan. Ya, nah. Itu ramai banget ya, Ya, pernah betul, tuh jadi polemik betul. ya. Ya. Tidak hanya pada level dokter tapi juga guru besar Ya, kehormatan betul. gitu ya. Tapi ada juga yang memang layak seperti Pak SBY ya kan, ya, gitu, Bapak misalnya ya gitu. Alhamdulillah. Terus Ya. ada lagi ada Pak Nurdin Halid, betul. ada Pak Bu Mega dan lain-lain sebagainya. Nah, mengenai hal ini gitu, bagaimana Ibu Heni menyikapi fenomena ini dan pandangan Ibu Heni ya, saya mohon pendapatnya. Lalu dalam pemberian gelar-gelar ini kan biasanya ada permintaan tulisan karya ilmiah ya, yang jadi pertanyaan menurut Ibu Heni, apakah mereka ini diberikan gelar honoris causa ini gimana? Mereka bikin nulisnya kira-kira nih menurut Bu Heni, mereka nulis sendiri atau bagaimana gitu? Mohon ininya lah, apa pendapatnya lah gitu mengenai. Memang di dunia pendidikan ya, khususnya dosen itu kan ada gelar akademik, ada jabatan akademik ya. Nah, kalau gelar akademik itu yang tertinggi doktor Bu. Ya, kalau jabatan akademik mungkin guru besar atau profesor ya. Nah, memang di beberapa tidak hanya di Indonesia, di luar juga mungkin ada pemberian gelar kehormatan ya, seperti itu memang diberikan kepada para tokoh yang tentunya kompeten, yang tentunya memang penilaiannya juga ketat begitu. Nah, terlepas dari itu memang akademisi sempat agak cemburu karena apa? Karena kita untuk mencapai guru besar itu berdarah-darahnya betul-betul Bu ya. Berdarah-darahnya betul-betul, terutama tadi yang penelitian dan karya ilmiah. Ya, kebetulan saya juga salah satu penilai jabatan akademik dosen di Jawa Barat dan Banten ini. Jadi saya tahu persis bagaimana kinerja dosen itu, sampai ada yang bolak-balik 5 kali, ada yang nunggu 10 tahun, 5 tahun begitu. Tapi kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk melihat misalnya Bapak A atau Ibu A misalnya dikukuhkan honoris causa gitu ya. Nah, kalau misalnya yang nggak tahu jasanya untuk negara itu, apa gitu. Yang kita tidak pernah tahu kinerjanya, popularitasnya begitu, ujuk-ujuk jelek aja misalnya gitu ya. Ya mohon maaf misalnya. Kalau misalnya untuk bidangnya tertentu mungkin oke lah beliau gitu, tapi kan kita juga harus nah kalau pandangan saya sih ini tergantung dari pribadi yang bersangkutan lagi, karena ada juga yang jangankan di luar akademisi, di kalangan akademisi pun ada yang jabatan akademik itu sebatas prestis Bu. Nah, jadi setelah dia menjadi guru besar, itu kami itu oleh pemerintah tidak diam Bu. Kami itu ada untuk mendapatkan sertifikasi itu, kami harus ada kinerja khusus. Jadi misalnya saya sudah guru besar nih, saya harus punya buku satu setiap 3 tahun. Saya harus punya jurnal ilmiah 1 tahun 1. Dan itu di feeder di laporan itu akan terlihat Bu. Kapan masa kerja saya, jurnal saya itu habis.
Iya, iya. Kapan buku saya itu habis? Nah, kalau saya tidak berkarya seperti itu, tunjangan profesi, tunjangan dosen nggak akan turun. Oh, I see. Nah, jadi kita juga artinya kita nggak diam. Makanya Iya, saya iya, juga iya. kan tadi saya jadi wanita panggilan ke sana sini Iya, juga iya, dalam iya. rangka mengisi itu. Oke. Nah, dan dosen itu kan tidak hanya mengajar. Dosen itu ada tridharma, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Ketika masyarakat membutuhkan kita apapun itu, ya kita harus mau terjun begitu. Iya, Nah, iya, karena iya. itu oleh pemerintah diberikan reward, ada nilainya begitu. Angka kreditnya ada begitu. Iya, Nah, jadi sesuai dengan ini kita ya. dengan aktivitasnya. Iya, aktivitas. Iya, nah Oke. itu. Jadi ada penilaian terus ya. Ada, terus ya. sampai. Tapi mungkin kalau untuk yang tadi yang gelar kehormatan atau jabatan kehormatan, mungkin karena beliau mendapatkan kehormatannya di bidang tertentu, ya aktivitasnya mungkin hanya itu saja mungkin ya. Dan mereka itu tidak mendapatkan tunjangan kan dari negara, Iya. tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi Iya, begitu. Ya, nah itu. Jadi mungkin hanya sebatas itu saja, Bu. Jadi kalau menurut saya sih ada sisi positif negatifnya ya. Mungkin negatifnya kita cemburu lah terus terang, Bu, dengan pemberian gelar itu. Misalnya kemarin itu kan Pak mantan Kasat itu ya di Sekolah Tinggi Hukum Militer ujug-ujug guru besar aja. Kita nggak pernah tahu kapan beliau mengajar. Walaupun memang tidak mungkin beliau mempublis atau menginformasikan saya mau ngajar, saya mau ini gitu ya. Nah itu. Tapi dari sisi positifnya mungkin saya menganggap bahwa inilah tantangan untuk para dosen supaya mereka juga bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan prestasinya, berkarya, dan juga jangan sampai tadi hanya ngomong aja tapi tidak ada karya gitu. Nah itu. Jadi tadi mungkin itu alasan yang mendorong sebuah universitas atau kampus mengeluarkan ya honoris causa itu ya, mungkin dianggap ya jasanya di bidang yang dia selama ini digeluti. Itu salah satu poinnya alasan di kampus mengeluarkan itu ya. Dan itu juga kampus melaksanakan itu juga ada grade-nya, Bu. Tidak bisa setiap kampus. Tidak. Jadi misalnya hanya bisa negeri. Ya, negeri. Terus kemudian ya tentunya mereka yang mengurus perizinan ke Kementerian Pendidikan dan sebagainya gitu. Jadi kalau swasta agak susah. Swasta hampir nyaris belum ada kalau menurut saya. Rata-rata negeri itu. Yang bisa memberikan gelar itu negeri rata-rata. Tapi swasta ada nggak, Bu? Saya belum tahu ya, belum pernah mendengar, tetapi umumnya rata-rata negeri gitu. Karena negeri kan punya tadi otoriternya, mereka kan otorisasinya mereka sendiri gitu. Kalau kan. menurut Bu Heni sendiri dosen atau universitas itu sendiri di dosennya diuntungkan nggak dengan gelar dengan adanya pengangkatan gelar itu? Dosen yang mana ini, Bu? Dosen yang mendapat penghormatan. Ya pasti ya diuntungkan ya. Ada prestis tadi. Ya betul, kan? ada prestis. Kemudian mungkin sisi atau walaupun nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, sisi positifnya untuk perguruan tinggi negeri, untuk perguruan tinggi yang mengukuhkan ada, Bu. Dia menumpang popularitas. Jadi misalnya mohon maaf ya Bapak, misalnya di sana, dosen kami itu ada loh tokoh nasional, ada ini. Jadi untuk promosi dia juga kan ada nilai positifnya. Betul. Karena kita lihat kan yang dipromosikan itu kan bukan orang yang sembarangan kan, yang jelas prestasinya, yang jelas popularitasnya, yang jelas juga posisi atau kedudukannya baik di politik maupun di pemerintahan gitu. Jadi alasan mereka juga cukup jelas gitu, cukup pasti. Nggak mungkin dong mereka juga mau mengeluarkan sesuatu kalau nggak. Misalnya saya ujuk-ujuk ada benefit untuk kampusnya. Iya, siapa lo gitu kan nantinya kalau misalnya nggak ini gitu. Ini pertanyaan lagi, gimana kalau Bu Heni memandang kewajiban publikasi bagi mahasiswa dalam sebuah universitas? Ya itu penting ya kalau menurut saya, karena kemarin itu kan ada wacana mau dihapuskan ya skripsi atau tugas akhir gitu. Mungkin kalau untuk fakultas eksak bisa diganti dengan tugas lain ya, atau fakultas-fakultas tertentu. Tapi untuk fakultas yang lain juga tertentu juga ini tidak bisa dihapuskan begitu aja. Nah, karena tadi penulisan tugas akhir yang berupa skripsi itu adalah memang ditujukan untuk mereka yang nanti ke depannya mau jadi ilmuwan.
gimana sih Saintis cara ya, menulis saintis. saintis. Tapi kalau misalnya untuk praktisi, misalnya contoh di Fakultas Hukum aja Bu ya. Nah kalau dia nanti mau jadi dosen, dia mau jadi peneliti, dia harus tahu bagaimana pedoman penulisan, bagaimana dia cara Iya, menulis, iya. ya kan? Tapi kalau misalnya dia mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi pengacara, Boleh nggak lah pintar ya. nulis itu juga Nggak nggak masalah. harus. Cukup namanya kalau di Fakultas Hukum itu legal memorandum, mengkaji putusan saja misalnya, Iya, tanpa metode atau pedoman penulisan karya ilmiah, nggak masalah sebetulnya. Berarti disesuaikan dengan fakultasnya. Ya, disesuaikan dengan fakultas, keinginan, dan tentu tadi. Nah, yang kedua yang saya tahu untuk Fakultas Hukum sendiri, ada beberapa program magister dan doktor yang dia mewajibkan mahasiswa barunya itu yang tugas akhirnya skripsi gitu. Oh. Jadi kalau misalnya dia tugas akhirnya memorandum, nggak mau ini. Ada. Oh, berarti Ada beberapa. agak sulit kalau tidak harus. Nah, ada skripsi. iya. Nah, karena itu, jadi kalau menurut saya mending dipaksa buat skripsi. Urusannya nanti mubazir atau tidak mungkin ada ilmu yang mubazir, Betul, kan. betul. Nah, paling tidak wawasan dia ngerti gitu bagaimana Iya, cara iya. menulis. Betul. Iya. Sepakat. Iya. Ini yang Bu Heni pahami ya, terkait dengan prosedur publikasi artikel ilmiah di jurnal. Ini apa aja langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya, pertama tentunya jurnal itu harus berdasarkan apakah itu hasil penelitian atau pengamatan. Yang penelitian itu bisa dilakukan dengan studi lapangan atau studi kepustakaan kan. Yang penting dia melakukan penelitian, kemudian dari hasil penelitian itu si penulis atau si peneliti juga dia bisa menuangkan ide, harapan, kritik ataupun solusi ya, alternatif solusi tentang apa yang sedang dia teliti begitu. Nah, sehingga nanti ini sebetulnya hasil-hasil ini bisa dijadikan rujukan oleh pemangku kepentingan ketika membutuhkan data ini begitu. Hanya yang jadi masalah adalah pihak-pihak pemangku kepentingan juga jarang membuka hasil-hasil penelitian. Gitu. Jadi ya akhirnya kan ini kemana nggak nyambung ya. Nggak nyambung gitu. Apa yang menyebabkan nggak mau membuka hasil penelitian tuh kenapa tuh Bu Heni? Mungkin bisa macam-macam ya. Mungkin pemangku kepentingan itu yang pertama ada ketidakpercayaan. Ya misalnya saya nggak percaya dengan orang ini, saya maunya dengan ini, atau sifatnya subjektivitas. Misalnya pemangku kepentingan A, dia maunya oleh A, institusi A atau orangnya A, nggak mau oleh yang lain misalnya. Nah, karena itu tidak ada panduan itu. Ya tidak ada panduan. Jadi itu ya suka-sukanya mereka nggak ada saja. pakemnya ya. Iya, walaupun memang guidance untuk membuat, misalnya kalau di Cianjur ada Perda misalnya, Iya. Nah Perda itu kalau pemerintah daerah Cianjur kan sudah MOU dengan unsur ya. Nah, tapi kalau misalnya ketua DPR-nya atau ketua Banlegnya mau, saya mau dengan Unisba karena saya lagi kuliah di Unisba. Iya. Bisa aja dia lari ke sana, Bu. Iya. Nah, itu. Jadi tadi kita memang sulit ya kalau kita berbicara itu karena memang tidak ada larangan itu. Iya. Tidak ada larangan. Terus yang di kampus atau di universitas tempat Bu Heni ngajar gitu ya, apa yang Bu Heni lakukan untuk membantu mewujudkan kewajiban publikasi pada mahasiswa? Ya, yang pertama mungkin selain kita mengajar ya, saya juga misalnya sering mengajak mahasiswa untuk studi lapangan, Bu. Nah, karena saya mengajar hukum pidana, misalnya saya sering mengajak anak-anak itu kalau akhir tahun itu biasanya saya bawa ke Lapas Nusa Kambangan misalnya. Biar mereka tahu ya gimana nih untuk warga binaan yang mendapatkan pidana berat. Nah, nanti mereka meneliti di situ. Berapa yang terlama, mengapa terjadi demikian dan seterusnya. Atau misalnya nanti dosen-dosen juga menugaskan mereka sebatas hanya mengikuti persidangan aja dulu. Dia tahu gimana nih jalannya persidangan, bagaimana membuat surat kuasa. Apalagi sekarang dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan mahasiswa dibebaskan untuk ikut magang di berbagai institusi sesuai dengan kemauan atau harapan mereka. Jadi
kami para dosen tidak bisa melarang mereka, hanya tentunya biasanya setiap institusi itu punya pakem juga, Bu. Misalnya kalau ketika saya menjadi dekan itu saya punya pakem mahasiswa yang MBKM keluar dia IPK harus tinggi. Kemudian dia juga harus diinterview dari sisi performance, penampilan dan sebagainya. Jangan sampai dia misalnya, mohon maaf, mahasiswa itu kan nggak semuanya baik ya Bu ya. Ada juga yang misalnya yang narkoba misalnya, atau dari lingkungan tertentu. Nah jangan sampai ini dia mempermalukan kampus nantinya. Betul. Iya. Kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir Ibu Hani. Senang sekali. Makasih banyak atas waktunya. Amin. Sama-sama. Sukses selalu untuk Bu Heni. Amin. Masya Allah. Semoga ilmunya Insya Allah bermanfaat. Terus berjuang. Ini Sri Kandi Cianjur yang patut dicontoh dan menjadi panutan kita semua. Sekarang ini Bu, saya sedang banyak diminta